Saya Larasanti Davina Rizka Faza. Saya Zelinka Natalian Julina. Dan saya Lexi Tiana Ashifa. Ekonomi rakyat adalah suatu proses pengelolaan usaha secara mandiri dan kolaboratif oleh kelompok-kelompok di dalam masyarakat. Menurut pasal 33 Undang-Undang 1945, pengertian dari sistem ekonomi rakyat adalah suatu sistem guna mewujudkan kedaulatan masyarakat di bidang ekonomi. Ekonomi rakyat seperti ini biasanya banyak diidentikan dengan keberadaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Keberadaan keduanya ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar dari masyarakat di dalam suatu negara. Melihat dari sudut pandang ekonomi sosialisme, di mana tujuannya itu mencapai pemerataan dan kemakmuran melalui peran negara dan modal sosial, maka salah satu contoh konkret mewujudkan cita-cita tersebut adalah adanya usaha atas asas keluargaan yang diwujudkan oleh salah satunya melalui UMKM. UMKM merupakan salah satu motor yang aktif dalam menggerakkan perekonomian Indonesia. Eksistensi dari UMKM sendiri turut berpartisipasi dalam mempercepat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga saat ini. Hal ini dapat dilihat dari jumlah UMKM Indonesia yang tersebar luas, serta kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja. Apalagi jika UMKM didukung dengan pemanfaatan teknologi dan informasi, maka pemasaran produk tidak lagi dibatasi oleh tempat dan waktu, serta tidak hanya dari pemerintah saja, melainkan partisipasi dari masyarakat sangat penting untuk membuka jalan baru bagi masyarakat yang ingin berwirausaha dari mulai usaha kecil sampai menengah. Dengan demikian, untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sebagai bagian dari perekonomian juga harus lebih meningkatkan daya saingnya dengan melakukan inovasi. Pelaku UMKM perlu berinovasi lagi dalam memproduksi barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan pasar. Para pelaku UMKM harus menyusun strategi pemasaran UMKM jitu yang dapat meningkatkan daya saing usaha untuk bertahan di kompetisi pasar, sehingga diperlukan juga kebijakan-kebijakan dari pemerintah dalam mendorong peningkatan daya saing di Indonesia. Masalah dalam ekonomi kerakyatan di Indonesia. Masalah yang kita hadapi ada 4, yaitu SDM, modal, tenaga kerja, dan juga pasar bebas. Untuk sumber daya manusia, pendidikan yang dikenyam oleh tenaga kerja masih tergolong rendah, distribusi SDM yang tidak merata, dan tidak tersedianya SDM yang punya keterampilan. Untuk masalah modal, UMKM seringkali susah untuk mendapatkan modal dan bunga pinjaman yang masih tergolong tinggi. Untuk teknologi, penguasaan teknologi di Indonesia cukup rendah dan tidak tersedianya tenaga ahli. Apabila berbicara mengenai pasar bebas, UMKM seringkali barangnya tidak dapat bersaing dengan barang dari produk luar dan susah juga untuk bersaing mengenai harga. Juga adanya pajak yang rendah untuk barang luar yang masuk ke Indonesia. Lalu siapakah sasaran ekonomi rakyat? Apabila kita berbicara mengenai rakyat, maka rakyat termasuk seluruh penduduk yang ada di Indonesia. Tetapi ekonomi kerakyatan merujuk kepada kepentingan bersama. Kepentingan bersama yang dimaksudkan di sini adalah para rakyat kecil. Sehingga ekonomi rakyat merujuk kepada kebijakan yang berpihak kepada UMKM yang memiliki peran besar terhadap perekonomian Indonesia. Peningkatan kolaborasi antar pemangku kepentingan itu dapat menjadi kunci dalam mendorong peningkatan daya saing UMKM, sehingga pemerintah diharapkan terus mendukung dari sisi kebijakan bagi pelaku usaha. Nah, untuk menjamin dan mendukung adanya daya saing UMKM, maka pemerintah dapat melakukan beberapa hal dan juga memberikan kebijakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemberian fasilitas kepada UMKM terkait dengan akses informasi dan promosi. Nah, sebaik apapun produk yang diciptakan akan menjadi percuma jika masyarakat atau pasar itu tidak mengetahui keberadaan produk tersebut. Maka produk tersebut akan sulit untuk dipasarkan. Oleh karena itu, pemberian informasi dan promosi produk-produk UMKM harus ditingkatkan dengan beberapa cara yang bisa ditempuh, yaitu dengan dunia maya atau diadakan pameran secara rutin. Selanjutnya, pemerintah juga direkomendasikan untuk membuat kebijakan persaingan usaha yang memprioritaskan pada pemberdayaan UMKM dengan meningkatkan daya saing produknya.
agar tidak terlindas oleh predator pasar bebas. Pemerintah di bawah koordinasi Menteri Perekonomian dapat membuat peraturan hukum yang mampu mensinergi lintas kementerian serta pusat dengan daerah agar pemberdayaan dan perlindungan UMKM dapat dilakukan secara optimal. Yang ketiga, pemerintah juga dapat memberikan dukungan melalui beberapa poin, yaitu pemberian insentif fiskal dan non-fiskal, kemudian izin berusaha, sertifikasi, dukungan promosi, informasi pasar ekspor dan kemudahan akses pasar, dan juga dukungan permodalan, baik melalui kredit usaha rakyat, lembaga pengelolaan dana bergulir, program kemitraan dan bina lingkungan, ataupun juga bantuan pelaku usaha mikro. Yang keempat, diperlukan juga kebijakan perlindungan hak kekayaan intelektual untuk meningkatkan inovasi, perlindungan konsumen, dan kebijakan pengembangan UMKM melalui pemberdayaan UMKM yang menekankan bahwa UMKM perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Yang terakhir, bisa dilakukan peningkatan kualitas SDM dan jiwa kewirausahaan UMKM untuk memperkuat kualitas dan kewirausahaan UMKM di Indonesia, sehingga diadakan pendidikan dan latihan keterampilan, manajemen, pengembangan kewirausahaan, serta diktat teknis lainnya yang tepat serta sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, ada juga latihan keterampilan yang bisa dibarengi dengan bimbingan teknis dan pendampingan. Jadi, ekonomi rakyat haruskah meningkatkan daya saing atau fokus pada pemerataan? Melihat UMKM punya peran besar dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia, maka perlu ditingkatkannya daya saing dari UMKM. Peningkatan daya saing ini dilakukan dengan berbagai dukungan dari pemerintah yang bisa dilakukan mulai dari pembuatan kebijakan yang berpihak kepada UMKM dan mendukung peningkatan kualitas dari UMKM. Mengenai pemerataan, yang perlu dilakukan pemerintah adalah menyediakan fasilitas yang mendukung, informasi yang merata dan tidak hanya bisa diakses oleh beberapa orang saja, dan juga kemudahan dalam mendapatkan pinjaman modal. Juga tentunya memastikan bahwa tidak ada halangan untuk keluar masuk pasar. Dari yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka daya saing UMKM itu lebih diperlukan dalam rangka meningkatkan kontribusi UMKM bagi perekonomian Indonesia.